Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. teman-teman yang Waalaikumsalam. kembali kita silaturahmi Sabtu ini. Ada senior kita Pak Dedi, Pak Bobi, dan ada kawan-kawan yang lain Pak Tevi, Pak Indra, dan tentunya ya narasumber kita pagi ini Pak Haryo Satmiko. Terima kasih Pak ya atas kesediaannya. Jadi ini dibuka oleh Pak Sahar selaku ketua WA dari dosen Tran. Silakan Pak Sahar. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita kembali lagi ke masalah laut, tapi ini mengenai kaitannya dengan keselamatan, sudah banyak dibahas, dan kita pagi ini diskusinya mengenai investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Jadi KNKT ini nanti punya data-data yang di-share ke kita untuk didiskusikan. Nah, pagi ini Pak Haryo Satmiko, Ketua KNKT, sudah menyediakan waktu. Terima kasih Pak Haryo. Mari kita Bapak share apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Ini ditunggu nih Pak mengenai yang laut KNKT. Kalau yang lalu itu jalan, jadi kita tidak perlu nunggu waktu karena sudah ditunggu. Monggo kita lanjutkan aja Pak Wendy. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sahar. Silakan Pak Haryo Satmiko. Bapak yang saya hormati Pak Wendy, Pak Sahar, Pak Tepi, Pak Indra, Pak Didi, dan juga rekan-rekan yang lain. Pertama-tama saya mohon maaf ini apabila nanti dalam perjalanan mata saya agak kurang normal ini Pak. Jadi baru terasa kemarin sore kok agak buram begitu, tadi pagi ngelihat laptop kok ini blur gitu. Tapi hadir di kesempatan ini adalah rekan saya Pak Niko, adalah investigator daripada KNKT. Apabila saya nanti blur tidak bisa jelas membacanya, saya akan berikan kepada rekan saya, tapi semaksimal mungkin akan saya berikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan permintaan dari diskusi dosen transportasi ini, dan saya akan memberikan mengenai investigasi kecelakaan daripada kapal ikan, di mana memang 2/3 luas negeri kita adalah perairan dan juga potensi ikan yang sangat besar. Jadi dengan latar belakang tersebut, mari kita mudah-mudahan dengan tahu permasalahan pada kapal ikan ini, kita akan didorong untuk mencintai negeri kita, karena negeri yang sangat luas dengan lautnya dan juga sangat potensi dengan ikannya, dan juga potensi lautnya yang sangat membanggakan. Untuk itu, jadi kami akan memberikan beberapa gambaran mengenai apa yang terjadi di kapal ikan di Indonesia sampai dengan saat ini. Dan memang untuk kapal ikan ini memang diserahkan dari Kementerian Perhubungan beberapa tahun yang lalu ke KKP atau Kementerian Perikanan. Jadi pemberian kewenangan ini sesungguhnya adalah tujuannya agar lebih baik, lebih fokus, dan pelaksanaan lebih baik. Tapi apa yang terjadi, mari kita lihat sama-sama kondisi seperti apa. Saya akan mulai, Bapak. Ya. Saya mohon Pak ini sudah diberikan kesempatan karena tidak bisa ini apa namanya? Iya, benar, Pak. Ya, oke, Pak. Sudah, Pak. Bisa share screen? Ya, sudah, Pak. Silakan. Sorry. Jadi judulnya adalah investigasi kecelakaan kapal ikan.
Mohon maaf sebentar, saya akan ini dulu, apa namanya, perbesar biar kelihatan. Iya. Yang kedua aja. Itu tadi udah keklik belum? Udah Pak, udah. Ya, jadi pertama saya mengawali bahwa tupoksi KNKT adalah melakukan investigasi kecelakaan dengan prinsip yang kami pegang adalah no blame, tidak menyalahkan, no judicial, tidak untuk apa namanya mengangkat kepada pengadilan, dan no liability, tidak untuk minta pertanggungjawaban terhadap setiap orang atau pelaku. Dan pada kesempatan ini juga kecelakaan kapal yang dilakukan investigasi meliputi kapal-kapal yang JT-nya di atas 100 JT sesuai dengan Perpres 62 tahun 2012 dan 100 JT untuk kapal ikan dan kapal penumpang. Ini prinsip yang ada, tapi pada kenyataannya bahwa kapal-kapal ikan juga sangat banyak kecelakaan seperti yang akan kami sampaikan dengan data sebagai berikut. Ini dia, jadi kapal dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ini ada beberapa data kecelakaan di mana kapal ikan ini mencapai 483 kapal dibanding dengan kapal kargo cuma 195, kapal takut 69, kapal penumpang 100. Ya Pak. Ini kan bagus ya, tolong itu aja di slideshow bawahnya tadi, ini belum diperbesar nih. Ya Pak, ini lagi diperbaiki Pak. Mohon maaf Pak. Oke. Ya. Bentar. Nah, itu tekan. Ya. Tapi nggak mau. Oh ya, udahlah. Komputernya mungkin, tapi tetap akan kami usahakan guys sambil waktu. Nah, ini data kecelakaan yang kami lakukan adalah ada 8 kejadian kecelakaan khusus kapal ikan ini, di mana 5 tahun tubrukan dengan kapal niaga, Pak. Jadi 8 kecelakaan yang kami investigasi, di mana 5-nya adalah tubrukan dengan kapal niaga yang kami lakukan investigasi. Nah, pertama saya akan menampilkan bagaimana kondisi pelabuhan perikanan yang ada di kita. Kami mendatangi 2 tempat. Pertama adalah pelabuhan ikan di Tegal. Bapak bisa dilihat di sini bahwa pelabuhan ini sangat-sangat bukan hanya kolam pelabuhan saja, tapi juga alur pelayarannya sudah terpenuhi oleh kapal-kapal ikan, Pak. Ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada Lebaran, Imlek maupun tahun baru, Pak. Dan waktu-waktu misalnya kalau ada pemilu, nah mereka juga seperti ini. Ini juga di kapal di Cilacap juga hampir sama potensinya, dan ini juga kami setelah ke Gorontalo juga hampir sama kondisi seperti ini, di mana volume per kapasitas daripada pelabuhan dengan kapal ini tidak seimbang. Contohnya di Pelabuhan Tegal itu kapasitasnya untuk standar di kolam hanya sekitar 300, tapi izinnya mencapai 3.000 sampai 4.000 izin. Jadi kelebihannya sekitar berapa ribu persen kan gitu. Juga di Cilacap juga demikian, bahwa di Cilacap kalau misalkan volume untuk bisa menampung itu hanya sekitar 200 kapal. Tapi kenyataannya izin yang diberikan lebih dari 1.000. Jadi pada waktu tertentu kondisi seperti ini sangat memprihatinkan bagi kita semua, di mana volume per kapasitas tidak seimbang, dan terus terang aja banyak keluhan dari teman-teman di Pelindo di Pelabuhan Tegal bahwa mereka kalau saat Idul Fitri itu hampir 2 sampai 3 minggu kapal-kapal lain tidak bisa masuk karena alur dan kolam pelabuhannya semua sudah penuh dengan dengan kapal-kapal ikan ini. Nah, dari dampak tersebut
maka beberapa terjadi kebakaran. Pertama, mungkin Bapak pernah lihat di benua ini, Muara Baru di Jakarta, juga di Tegal, dan terakhir kemarin di Cilacap. Di Cilacap itu terjadi pada H+2 pada angkutan Lebaran. Jadi sudah Idul Fitri 2 hari terjadilah kebakaran dan ini menurut kami dari KNKT kajiannya bahwa ini akan selalu berulang, Pak. Kenapa berulang? Ada beberapa hasil kajian yang dapat kami sampaikan. Pertama adalah temuan secara umum di pelabuhan. Temuan pertama adalah kapal sandar berdekatan memenuhi kolam dan alur. Jadi tidak tidak ada jeda untuk berpisah lagi. Nah, risikonya adalah kebakaran di salah satu kapal berpotensi menjalar ke kapal lain dan juga mengganggu kegiatan dan lalu lintas kapal di pelabuhan. Jelas ini sangat mengganggu. Kapal-kapal yang mau sandar misalnya di Pelabuhan Tegal, di Pelabuhan Umum tidak bisa sandar karena sudah dipenuhi atau di ruangnya diisi oleh kapal-kapal ikan tersebut. Temuan kedua, kapal tambat di pelabuhan tanpa awak dan jumlah penjaga kapal juga terbatas dibanding dengan jumlah kapal. Jadi mereka datang langsung pergi biasanya tanpa lapor dan lain-lain. Risikonya adalah kebakaran mulai tidak kelihatan, mohon maaf. Kebakaran terlambat diketahui dan keterbatasan kemampuan. Ya, terlambat diketahui dan keterbatasan kemampuan. Dan keterbatasan kemampuan daripada jumlah orang dan petugas tersebut. Nah, ketiga adalah mohon maaf Pak, saya tidak bisa melanjutkan, sebetulnya udah blur banget. Saya mohon Pak Niko, Mas Niko, ada hadir Pak Niko? Saya panggil dulu Pak Niko. Bentar, Pak. Saya mohon maaf Pak, aduh nggak bisa sama sekali ini melihat Pak. Ada Pak Nikonya? Saya. Kenapa Pak Haryo? Kalau nggak ada kita bacain. Tadi Pak Nikonya ada tadi, tapi kok sekarang keluar. Mohon maaf, mata saya langsung blur Pak, nggak kelihatan lagi nih Ya. Jangan dipaksakan Pak Haryo. Ya, jangan dipaksa Pak Har. Halo. Nah, ini Pak Niko. Halo, selamat pagi Pak. Nah, itu Pak Niko sudah ada itu Pak Niko. Oke, silakan dilanjut. Pak Niko, mohon diteruskan. Saya mohon maaf tidak bisa ngelihat sama sekali Pak, jadi blur aja. Oke, siap. Oke Pak. Oke, baik. Saya teruskan Pak ya. Tadi sampai ke temuan tentang secara umum di pelabuhan Pak ya. Temuan berikutnya itu belum tersedia fasilitas hidran dan prosedur tanggap darurat. Nah, ini risikonya tentu petugas di lapangan itu hanya mengandalkan biasanya APAR yang tersedia di pelabuhan, lalu juga tidak ada panduan yang jelas. Jadi mereka ya tanpa arahan, tanpa prosedur bagaimana bisa memadamkan kapal yang terbakar di pelabuhan. Nah, ini mereka baru menyusun peraturan menteri tentang apa sih fasilitas-fasilitas yang keselamatan, terutama pemadam kebakaran di pelabuhan. Ini masih sangat sedikit sekali disinggung di peraturan KKP. Lalu ada temuan tentang ya ini kedatangan kapal dan kegiatan di pelabuhan tidak dilaporkan. Ini ada transisi dari pengelolaan secara tradisional menjadi lebih formal. Biasanya mereka tidak pernah lapor, tiba-tiba ada aturan mengharuskan mereka lapor. Nah, ini masih terjadi dan sehingga dampaknya itu ada kegiatan-kegiatan seperti perbaikan atau hal-hal lain di kapal yang mereka lakukan, pengisian bahan bakar itu tidak diketahui sehingga kalau terjadi sesuatu petugas terlambat untuk mengantisipasi. Lanjut. Lanjut Pak. Tadi yang Pak Har yang pegang, tapi bagusnya sih Pak Wendy atau Pak Niko kali yang megang slide-nya. Oke, temuan berikutnya Pak di pelabuhan ya jumlah syar bandar mereka terbatas Pak.
jumlah sabandar perikanan terbatas. Terakhir kami dapat informasi dari Perhubungan Laut, sudah ada yang ikut pendidikan, namun banyak yang gagal, Pak. Banyak yang gagal sehingga ada kebijakan untuk dididik ulang lagi. Sabandar perikanan ini di KKP itu personil, Pak. Jadi tidak seperti di Perhubungan Laut, Pak. Perhubungan Laut itu organisasi, ada bidang-bidang, ada seksi-seksi, dan mereka personilnya banyak, Pak, nggak ratusan. Kalau di pelabuhan perikanan itu hanya 1 orang, Pak. Nah, ini ada kendala terutama di pelabuhan perikanan milik provinsi, Pak, ya. Karena sabandar ini sebenarnya perpanjangan dari pusat, sedangkan di pelabuhan perikanan milik daerah itu kepalanya itu dari dinas perikanan, ya. Ini ada permasalahan di sini. Nah, yang kami temui juga seperti di Tegal itu 1 orang menangani 2 pelabuhan. Dia harus menangani Tegal dan Demak. Itu bagaimana bisa menghandle kondisi seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, di Muara Baru dan Muara Angke itu sabandarnya cuma 2, Pak. Ini mereka harus ganti-gantian untuk memeriksa puluhan bahkan mungkin ratusan kapal yang keluar masuk. Jadi ya resikonya pengawasan kapal itu tidak bisa secara menyeluruh, walaupun di dalam peraturan menterinya menyebutkan bahwa harus dilakukan pemeriksaan administratif dan secara teknis, tapi di lapangan itu sangat sulit. Nah, ada peraturan yang terbaru, PP 27 juga menyebutkan bahwa sabandar dan pelabuhan perikanan itu memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran. Nah, balik lagi ini apakah sabandar-sabandar itu juga memiliki kompetensi atau sudah dididik untuk penanggulangan pencemaran? Kalau cuma 1 orang harus menangani 2 pelabuhan, ini sangat-sangat sulit. Ini tantangan di KKP. Lanjut, Pak. Ini ada tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sesuai dengan PP yang terbaru, ada fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan, ada pelayanan tambat dan laba kapal. Ini mungkin dari dulu sudah pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan yang meliputi pengaturan keberangkatan kedatangan yang dulu sebagian masih dipegang Perhubungan Laut, sekarang sudah semuanya dilimpahkan ke sabandar perikanan, termasuk pelaksanaan keselamatan, keamanan operasional kapal perikanan, dan bantu pengendalian sumber daya ikan. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini beberapa investigasi kecelakaan kapal perikanan. Sebenarnya ukuran tidak masuk dengan peraturan pemerintah yang jadi dasar untuk investigasi bahwa minimal 100 GT. Kapal ini kapal ukuran kecil hanya GT6, tapi karena terlibat atau bertubrukan dengan kapal niaga, maka kami turun menginvestigasi. Ini kapal nelayan, kejadian tanggal 9 November 2016, tubrukan dengan Victory Prima di perairan Belawan. Lambung kapal pecah dan 1 awak kapal hilang. Lanjut, Pak. Nah, ini dari pengakuan awak kapal Victory bahwa haluan Jaya 2 ini berubah-ubah. Memang terus di daerah tersebut yang sering terjadi kecelakaan. Nah, 1 orang pada saat kejadian itu di anjungan Victory itu sebenarnya ada 2, cuma yang 1 orang lagi turun ke bawah, jadi tinggal 1 orang di anjungan, dia memegang kemudi dan sulit untuk memperhatikan radar. Temuan lainnya bahwa kondisi kapal perikanan itu memang anjungannya itu tidak
tidak bebas untuk pandangan jurumudi, ya, jadi tidak bisa melihat ke belakang. Lalu ini ada kasus juga kapal Mulia Jati GT76 dari Pelabuhan Juwana, kejadian pukul 3.20 tuburkan dengan Tyson, kalau tidak salah kapal Vietnam di perairan Tuban. Mulia Jati terbelah dua, 15 orang hilang dalam kejadian ini. Lanjut, Pak. Nah, temuan kami ya, kapal Tyson tidak memplot target bergerak di radar, situasi kritis tidak segera dilaporkan ke Nakoda Tyson 4. Kedua kapal itu dalam rekaman radarnya itu ya mempertahankan haluannya, sehingga upaya untuk menghindari tubrukan itu terlambat. Lanjut, Pak. Nah, Mulia Jati juga tidak memiliki AIS, jadi memang susah kalau tidak betul-betul memperhatikan radar kalau tidak dipasangin AIS. Ini kasus berikutnya ada Rezeki Penuh, berangkat dari Muara Angke menuju ke Selat Karimata, kejadian 2019. Pada saat kejadian itu jurumudi sebenarnya sudah melihat, Pak, walaupun malam itu lampunya kelihatan, sudah melihat kapal di haluannya. Cuma karena dia panik, justru dia membelokkan kapal itu ke jalurnya kapal Melinda, sehingga tuburkan terjadi. Seandainya dia tidak berbelok, kejadian mungkin tidak akan terjadi. Dia panik lihat kapal di depannya, justru dia mengubah haluannya ke arah jalur tuburkan. Nah, temuan kami ini jurumudi ini baru pertama kali kerja di kapal, sebelumnya jualan nasi uduk di Ancol sana, diajak kerja di kapal ikan, lalu mau karena untuk membantu keluarga, dia tidak memiliki pengetahuan navigasi tadi, dia tahu ada lampu di depan, tapi tidak tahu lampu kapal itu bergerak ke arah mana, tidak tahu. Temuan juga di kapal-kapal ikan itu, awak kapal tidak sesuai dengan manifest. Ketika mereka berangkat itu mereka diberi semacam DP atau utangan gitu. Ketika sudah dapat DP mereka kabur, Pak. Nah, seharusnya ketika berangkat itu nakoda atau pemilik kapal itu harusnya memperbarui jumlah awak di atas kapal ini, karena penting ketika tim SAR melakukan pencarian itu untuk memastikan berapa jumlah orang di atas kapal. Temuan lainnya, kapal ini izin operasinya di Laut Jawa, cuma dia lari karena menghubungi temannya di Selat Karimata lagi banyak ikan, mereka keluar dari izinnya sehingga pergi. Satu lagi temuan bahwa kapal ini tidak memiliki VMS atau AIS, sehingga sulit untuk KKP untuk mengawasi pelanggaran area berizin ini. Lalu ada kapal Kerinci 2, yang kasus tuburkan juga, jenis longline dari benua, kejadian jauh di selatan Selat Lombok, tuburkan dengan kapal yang melintas di Alki, kejadian jam 4 pagi, kondisi malam, akibatnya tidak sampai terbelah, hanya terbalik dan hanyut. 4 awak hilang, termasuk jurumudi yang memegang kemudi pada saat kejadian. Sebelum tuburkan, berdasar pengakuan Mu'alim jaga Cape Kalia itu sudah memberi isyarat ke kapal itu, cuma dia meragukan apakah itu kapal yang sedang berlayar atau hanya mengapung. Lalu temuan yang sama juga, jurumudi itu baru pertama kali bekerja, tidak memiliki pengetahuan navigasi, dan ada faktor fatigue, Pak. Mereka setelah mengangkat jaring berjam-jam, belasan jam, lalu masuk ke daftar jaga siapa yang harus memegang kemudi, dan kebetulan pada saat itu jurumudi yang hilang itu yang bertanggung jawab pada memegang kemudi. Ada faktor fatigue dalam kejadian. Lanjut, Pak. Yang berikutnya kapal tuburkan juga, kejadian menarik siang hari, Pak, di perairan utara Indramayu. Akibatnya kapal ikan terbalik, 4 awak meninggal dunia, termasuk nahkoda.
13 orang hilang, ya, termasuk nakoda. Lanjut. Jika melihat aturan Colrec, sebenarnya Habco Pioneer itu sebagai kapal stand-on dan Barokah yang menyimpang. Tapi pada saat kejadian itu ada mental model bahwa awak Habco Pioneer itu berpegang pada aturan Colrec, sementara awak kapal perikanan itu belum tentu mengerti aturan Colrec. Sehingga ketika kedua kapal itu sudah dalam kondisi berdekatan, itu mereka baru mengambil aksi yang justru aksinya juga tidak sesuai dengan aturan Colrec, di mana Habco Pioneer itu sebenarnya tidak boleh belok kiri. Lalu jumlah awak kapal lebih banyak daripada jumlah jaket penolong, ya jaket penolongnya hanya sekitar 19, namun awak kapalnya sampai 30-an. Lalu terdapat pekerja di bawah 18 tahun, anak-anak mereka diajak bekerja pada saat itu karena kondisi lagi pandemi, tidak ada sekolah, jadi mereka daripada terpengaruh lingkungan negatif di darat, lebih baik kerja di kapal. Terakhir kami investigasi ada kapal Henry terbakar di Laut Arafura di sekitar Maluku situ. Kejadian tanggal 3 September 2021 pukul 4 pagi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh wakil nakoda itu di kamar mesin. Cuma mereka panik, api membesar, akhirnya mereka meninggalkan kapal. Akibat kejadian ini 25 awak hilang dan 5 selamat. Lanjut, Pak. Ya, ini kondisi di kapal-kapal ikan, manifold gas buangnya itu kebanyakan tidak terlindungi isolasi penahan panas, Pak, ya, secara penuh. Jadi temperatur mesin atau panas dari mesin itu menyebar ke kamar mesin. Juga patroli kamar mesin tidak dilakukan secara tertib, seperti kapal niaga. Pada saat itu di kapal itu tersedia apar, cuma apar itu diikat pakai kawat, tidak mudah untuk melepas dan tidak untuk segera digunakan. Lalu kapal tidak memiliki sertifikat keterampilan, jaket penolongnya juga tersimpan di dalam kotak yang dikunci oleh nakoda, karena di dalam kotak itu di situ ada rokok juga untuk awak kapal, jadi lebih aman dikunci. Nah, ini beberapa temuan keselamatan kami terhadap kondisi perikanan di Indonesia, Pak. Dari sisi konstruksi, itu kapal-kapal perikanan itu materialnya kayu dan dilapisi dengan fiber. Ini kondisi ini ketika terbakar akan sangat mudah menjalar, Pak. Lalu manifold gas buang tidak terlindung penahan panas, ini menjadi sumber penyebab atau pembanti kebakaran. Berikutnya saluran BBM dan tangki penyimpanan juga rentan bocor dan menjadi sumber kebakaran. Lanjut, Pak. Dari sisi alat keselamatan, jumlahnya tidak mencukupi, tidak ada nama kapal tersimpan atau terikat di kapal, sehingga sulit untuk segera digunakan saat darurat. Lanjut, Pak. Hanya ada GPS dan kompas biasanya di kapal. Tidak ada radar reflektor, AIS atau VMS untuk kapal-kapal kecil, sehingga sulit untuk dideteksi kapal-kapal niaga. Nah, tubrukan yang kami investigasi itu kerap terjadi ketika kapal ikan ini sedang berlayar, Pak. Jadi tidak sedang menangkap ikan. Kalau menangkap ikan kan lampunya itu menyala, jadi mendapat perhatian dari awak kapal niaga sehingga mereka jauh-jauh bisa menghindar. Nah, ini kalau kapal ikan sedang berlayar, lampu kerja mereka dimatikan, jadi sulit untuk awak kapal niaga untuk benar-benar memperhatikan kapal ikan. Lanjut. Ya, di kapal ikan juga hanya tersedia radio SSB yang mereka gunakan untuk komunikasi sesama kapal ikan. Kapal niaga yang mau kontak juga tidak tahu frekuensinya. Di kapal ikan tidak punya VHF, jadi sulit untuk berkomunikasi dengan kapal ikan ini. Tidak ada SUAR, darurat, SAR, PLB, EPIP, dan sejenisnya.
Ketika terjadi kecelakaan di tengah laut, tim SAR kesulitan untuk mengetahui posisi kapal ikan ini. Dari sisi pengawakan, minimnya pengetahuan tentang pencegahan tubrukan, penanganan keadaan darurat, dan nakoda dan KKM yang biasanya hanya memiliki SKK, apakah dalam silabus atau SKK itu juga diajarkan tentang pencegahan tubrukan. Kapal juga tidak memiliki sertifikat keterampilan, dan kondisi masih kami temukan sertifikat yang diperoleh tanpa mengikuti pelatihan. Bahkan kapalnya tidak tahu kalau mereka punya sertifikat. Semua diurus oleh pengurus atau perwakilan pemilik kapal. Lanjut, Pak. Dan pengolahan kapal-kapal ikan ini kebanyakan masih tradisional. Jadi pemilik berhubungan dengan nakoda, nanti nakoda yang akan mencari awak kapal. Jadi kebanyakan awak kapal ikan itu awak kapal baru dan mereka tidak saling kenal, Pak. Lanjut. Nah, tidak ada prosedur di atas kapal, jadi betul-betul ya. Oke, lanjut. Kapal berlayar di luar penangkapan sesuai CP, terutama kapal tanpa vessel monitoring sistemnya. Nah, ini tadi kapal yang berlayar di luar dari izin tangkapnya ini susah dikontrol. Lalu SPB diterbitkan tidak memperhatikan syarat administratif dan teknis. Ini masih terjadi karena tadi kondisi syah bandarnya hanya satu, sedangkan kapalnya bisa puluhan sampai ratusan ini. Sementara di permen mereka menyebutkan bahwa ketika pengajuan SPB itu diterima oleh syah bandar, mereka harus melakukan pemeriksaan secara administratif dan teknis. Sepertinya mereka masih merujuk pada PM atau KM perhubungan yang lama. Awak kapal tidak memperoleh dan mendapatkan informasi cuaca juga masih ditemui. Nah, dari sisi peraturan untuk kapal di Indonesia juga belum meratifikasi SOLAS kapal ikan, jadi masih dalam proses. Jadi saat ini hanya mengacu ke NCVS. Juga belum tersedia aturan pengawakan minimum untuk jumlah awak kapalnya, kompetensinya sesuai dengan jenis dan ukuran kapalnya. Lalu evaluasi aturan yang ada dengan kondisi aktual di lapangan, tadi tentang bagaimana proses SPB itu terbit, apakah harus mengikuti peraturan menteri di mana mereka harus melakukan pemeriksaan administratif dan teknis, berbeda dengan di perhubungan laut yang syah bandar akan melakukan pemeriksaan teknis jika mendapati laporan ada ketidaklayak lautan. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu keluhan dari Basarnas ketika mendapat informasi dari Australia. Australia menyelamatkan awak kapal ikan Indonesia di perairan samudra sana tanpa diketahui oleh SAR atau tanpa memiliki namanya EQIP, sehingga ini perlu menjadi perhatian ketika memberikan izin operasi kapal-kapal samudra itu, apakah peralatan-peralatan keselamatan mereka atau alat darurat mereka itu tersedia. Nah, izin berikutnya itu ada izin CIKPI, izin CIKPI dan izin CIKPI itu diterbitkan oleh pusat untuk yang kapal besar, sementara untuk 30 GT ke bawah itu diterbitkan oleh daerah. Nah, ini lagi apakah izin-izin itu memperhatikan kapasitas dermaga pelabuhan perikanan. Ini menjadi dilema juga, bahwa kita ketahui di daerah itu ada namanya untuk pendapatan daerah, Pak ya. Itu yang mereka kejar dari sertifikat atau izin-izin yang diterbitkan. Sementara kalau izinnya terus diterbitkan, kondisi dermaga atau kolam pelabuhan itu sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah kapal ikan. Nah, dari undang-undang yang terbaru Ciptaker itu ada pasal 27 tentang kelautan dan perikanan, itu disebutkan ada secara tidak langsung itu mengalihkan atau memindahkan tugas-tugas Kemenhub ke KKP untuk kapal perikanan
mulai dari pembangunan, pemeriksaan, inspeksi, pengujian ketika pembangunan, lalu operasi, sampai pemantauan. Nah, ini dalam PP-nya kalau tidak salah itu Desember 2021 itu sudah terakhir harus sudah dilimpahkan ke KKP. Dalam PP 27 tersebut itu disebutkan mulai dari pembangunan, izin dari Menteri, inspeksi, pemeriksaan kelaikan kapal perikanan juga ditunjuk oleh Menteri, pengujian dan pembangunan dan atau modifikasi diatur oleh peraturan Menteri dan sebagainya. Itu menterinya menteri yang mengurusi bidang kelautan dan perikanan. Lalu ada pasal 129 pengawasan kelaikan kapal dilakukan terhadap kelaikan kapal perikanan, pengawasan terhadap kelautan kapal perikanan itu dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang pelayaran. Nah, ini menjadi bagaimana nanti irisannya antara bidang pelayaran dan perikanan. Pasal 134, setiap kapal perikanan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelautan kapal. Nah, persyaratan itu kelautan kapal dilaksanakan oleh petugas pemeriksa kelautan kapal perikanan ditunjuk oleh menteri, tentu menteri bidang kelautan dan perikanan. Lanjut Pak. Pasal 134 ini disebutkan kelautan kapal perikanan itu dapat dipenuhi maaf. Oke. Dengan penangkap ikan. Nah, yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangan di bidang pelayaran. Lalu di peraturan pemerintah 31 balik lagi Pak. Di sini sudah tentang bidang pelayaran, di sini disebutkan pelaksanaan pengukuran kapal penangkap ikan dapat dilakukan oleh kementerian yang menggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. Jadi di PP 31 tentang bidang pelayaran itu sudah jelas disebutkan bahwa itu dilakukan oleh pemerintahan bidang perikanan, Pak. Walaupun prosedurnya dan standarnya tetap mengikuti bidang pelayaran. Lanjut, Pak. Dari temuan-temuan yang tadi kami paparkan itu kami merekomendasikan kepada pemerintah khususnya KKP itu perlu aturan minimum standar keselamatan kapal ikan, solas kapal ikan itu bahkan untuk kapal yang ukuran kurang dari 24 meter, Pak. Kalau tidak salah, solas kapal ikan itu hanya mengatur ke kapal ukuran 24 meter ke atas. Lalu perlu juga dilakukan evaluasi dan harmonisasi aturan pengawakan, standar kompetensi, dan kelautan kapal. Dan pemenuhan peralatan keselamatan ini menjadi tanggung jawab dari KKP, bagaimana ketika mengizinkan kapal ini beroperasi, peralatan-peralatan ini harus tersedia di atas kapal. Lanjut, Pak. Nah, terkait dengan kasus-kasus tubrukan ini perlu solusi bagaimana keluhan-keluhan di kapal itu, mereka kadang tidak bisa berkomunikasi dengan kapal ikan ketika situasi di laut. Di kapal ikan itu hanya tersedia SSB, sementara frekuensinya tidak diketahui. Lalu ada konsistensi penerapan aturan dalam pemeriksaan dan kelautan kapal dan pengawasan operasi. Lagi-lagi ketika pengawasan, bagaimana ketika kapal ini diizinkan berlayar, SPB-nya, apakah benar-benar dilakukan pemeriksaan. Yang terakhir mungkin perlu untuk mendorong kearifan lokal atau para pemilik kapal dan awak ini, bagaimana mereka bisa peduli atau merubah budaya untuk
menjaga keselamatan jiwa dan kapal. Lanjut, Pak. Oh, habis, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana agar Kementerian Perhubungan untuk bisa ikut dalam rangka melakukan pembinaan terhadap kewenangan daripada penyelenggaraan daripada kapal ikan ini. Ada sini, bilangin kembali. Dan tentunya kita sebagai instansi teknis di Kementerian Perhubungan untuk bagaimana kita bisa mengevaluasi terhadap penyelenggaraan daripada kapal perikanan yang sekarang yang kewenangannya diberikan kepada Kementerian KKP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Wendy. Pak Wendy. Terima kasih Pak Harhar dan Pak Niko ya, dari Pak Niko ya, Pak Satu dan Pak Niko. Kita mulai tanya jawab atau diskusi ya. Kita berikan kesempatan kepada senior kita nih Pak Bobi yang beliau juga akan beribadah. Silakan Pak Bobi. Masih mute. Terima kasih Pak Wendy ya sudah pemaparannya. Kalau saya nilai sangat baik dan semoga yang mendengar dan mengikutinya itu paham, artinya mengertilah situasi kondisi yang saat ini seperti itu. Jadi saya flashback ke belakang, waktu Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menangani, sepertinya sih nggak ada masalah ya. Karena ada pengalaman, sebelum itu ada sebenarnya jenis kapal juga yang untung aja nggak ada kementeriannya, yaitu kapal layar motor tuh. Kalau ada kementeriannya mungkin diminta juga itu. Sehingga kita membina kapal layar motor ya. Yang KLM yang buatan Makassar, Bulukumba, buatan juga termasuk Madura. Kalau ada kementeriannya pasti diminta juga. Nah itu yang kita juga waktu itu membinanya, saya masih ingat saya masih staf di Banjarmasin. Itu kan kalau kapal layar motor itu yang punya kan yang nakodanya ya, keluarga di situ semua tuh. Jadi begitu kita mesti memberikan pengarahan atau memberikan keterampilan setengah mati karena orangnya yang nggak bisa baca dan tulis. Tapi yang punya kapal terus mau diapain ya kan? Ya sudah dengan segala cara kita membina. Akhirnya ya kalau kita lihat perkembangan kapal layar motor mungkin ya menurut saya nggak ada masalah ya dibanding kapal-kapal ikan nih karena kenyataannya si kapal tapi ingat di kapal ikan bukan kapal ikan. Harusnya nomenklaturnya kapal penangkap ya. Karena di dalam definisi kapal ikan itu termasuk pabrik, termasuk kapal angkut ikan, kapal ikan. Itu yang saya dulu waktu tugas Sorong saya jadi permasalahkan kenapa kapal angkut ikannya juga bukan ikan lagi. Ikan kaleng itu kok diminta perikanan yang mengawasi. Ikan kaleng kan ya barang biasa itu. Ada kapal milik orang Jepang, dia ngambil karena pengalengan kan di Sorong banyak ya, Bitung dan Sorong kan pengalengan pabriknya situ. Jadi mengangkut ikan kaleng baru terus persyaratan kapal penangkap ikan. Saya langsung panggil ini gimana nih? Masa kapal angkut ikan kaleng juga dibilang kapal penangkap kapal ikan ya. Terus persyaratan ijazahnya saya kirim tadi di grup itu mengenai ADKAPIN ya. Itu yang di atas karena yang tadi disampaikan sama pemapar KNKT, ada kapal yang kecil-kecil itu memang ijazahnya itu yang dibilang SKK ya. SKK 30, 60, terus ada SKK 60 mil plus. Nah ini memang untuk kapal-kapal kecil yang di bawah 200 GT. Nah itu memang kalau dulu sih namanya nelayan ya, tapi sekarang kapal itu. Nah di atas itu harus dengan ADKAPIN, tapi dibatasi juga dengan kalau tidak salah nanti Pak Indra bantu saya lupa. Itu 500 GT kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini kita membina semua sebenarnya nggak ada masalah. Dan sekarang kalau peraturannya saya tahu kalau belum berubah, tetap saja standar ujian ijazah perwira itu ada di DKP-nya di kapal perhubungan laut. Oke lah, saya sering kan suka memberikan pendapat bahwa siapapun boleh menangani apapun sepanjang mereka menguasai dan memahami betul apa yang dia akan ditangani, itu aja sebenarnya.
Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh pemapar KNKT, ya itu wajar. Orang bilang, apa perhubungan laut? Emang perhubungan laut belum mengurusinya brengsek. Kan enggak juga, ini cuma diminta aja ya sudah. Kalau ya kan. Tapi kan saya sih rasanya miris kalau memberikan sesuatu kepada yang tidak menguasai. Ya memang di undang-undangnya terakhir yang saya tahu tetap kalau siap bandar perikanan itu yang melantik menteri yang berkewajiban ya kalau berubah. Jadi tetap perubahan. Kan ya itu tuntutan itu terlalu siap sudah kalau mau diskusi. Pak Bobi hilang, Pak Bobi. Apa internetnya ini kali? Waduh, padahal asik tuh. Iya. Maaf, tadi putus kali ya. Ada suara saya ya? Ya, Iya. Sekarang lagi. Pak Bobi jangan-jalan dulu, berhenti Jadi, dulu mobilnya. Ini lagi dalam mobil Pak, dalam mobil, makanya saya bentar lagi mau masuk ke gereja. Jadi saya singkat saja bahwa memang sebenarnya hal-hal seperti iya di parkiran. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya itulah wajah yang sekarang itu. Padahal ini mirip-mirip juga kebijakan di darat. Mohon maaf saya suka menyinggung lagi soal odol misalnya. Kalau kapal ikan tabrakan sama kapal niaga kan tetap bayangkan saya tadi kapal niaga ngerti, kapal yang ikan tuh nggak ngerti, kan lucu jadinya. Tabrakan antara yang ngerti dan yang nggak ngerti. Ya kalau ada korban jiwa satu pun kan jadi masalah itu. Itu loh yang saya selalu bayangkan. Ya memang namanya kapal ikan pastilah ya namanya terbatas pengetahuannya. Jadi hal itu yang nantinya mungkin nanti tadi saya sampaikan bahwa untung kapal layar otot nggak ada kementeriannya ya. Nah setelah itu saya nyinggung lagi penyeberangan. Ya seperti itu lagi nanti bakal terjadi. Kalau tubrukan atau penyelamatan kan juga nggak bikin sendiri. Nggak pernah ada kapal ikan ditolong sama Kementerian Perikanan. Kapal ikan yang disuruh cari ya yang pengen di laut-laut itu semua yang suruh nyari. Oke ada SAR, ada KPLP. Seperti itu yang kadang-kadang bolehlah mengurusi sesuatu tapi belajar dulu lah biar tapi kembali lagi memangnya perhubungan laut kenapa dulu? Misalnya ya, saya dulu kepala Badan Diklat mengganti Pak Dedi, ya saya juga ya sebenarnya miris juga karena sudah diatur begitu, ya sudahlah kita membantu perikanan waktu dirjen tangkapnya teman lah Pak Dedi juga namanya Pak. Terus saya ya udahlah, tapi di ini ya dididik ya saya bilang, baru pengujiannya nanti dari Kapal dan dilantik oleh Kementerian Perhubungan Menteri Perhubungan. Waktu itu saya ikut menghadiri Pak Freddy melantik di gedungnya KP itu Siap Bandar Perikanan. Ini ya itu pun kalau cuma dalam waktu sebulan 2 bulan kan, karena yang penting sebagai ke background ya dari seseorang yang akan dididik itu diusahakan ya supaya lebih cepat mengerti. Orang sekolah cuma sebulan 2 bulan itu apalah yang diterimakan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi yang disampaikan KNKT seperti itulah. Jadi saya dari tadi pagi sudah memberikan beberapa peraturan. Sebenarnya itulah yang dibicarakan oleh KNKT seperti itu. Ya saya harap nanti KNKT bisa memberikan masukan bukan dalam rangka untuk membeda-bedakan. Sudahlah kita sempurnakan aja lah. Karena kasihan lah itu kapal ikan itu dulu saja sudah babak belur, tambah sekarang lagi babak belur. Nah, mohon maaf tadi saya sedikit mengoreksi bahwa istilahnya mungkin Safety of Fishing Vessel Torremolinos tahun 77 itu yang memang sampai saat ini belum diratifikasi kalau tidak salah, dan itu saya tadi sampaikan juga ada pembicaraan waktu di AIMO waktu membicarakan mengenai kemungkinan juga penyempurnaan, dan sampai saat ini setahu saya juga belum diratifikasi. Nah itu yang perlu dibahas lagi karena mohon maaf sebenarnya banyak sekali yang mesti dibicarakan, tapi dengan sudah dibicarakannya hari ini saya juga berharap ini akan menjadi titik tolak kita juga memikirkan kapal ikan karena memang hilang lagi sebenarnya ya. Menurut saya kurang menguasai. Terima kasih Pak.
Masih ada nggak? Hanya satu aja saya kalau sebelum Pak Bobi ini mau nanya langsung Pak Bobi apa harus sebenarnya Pak Bobi. Itu yang Pak Bobi sebut itu, baik kita dengan kapal ikan maupun dengan tadi bersinggung juga mengenai penyeberangan, best practice-nya di luar negeri itu seperti apa? Apakah dipisah begitu? Apa memang tetap di Ditjen Maritimnya negara? Yang saya tahu sih tidak dipisah, Pak. Ya DOT, Department of Transportation, Department of Safety, seperti begitu. Jadi memang dalam penanganan, setahu saya mitra-mitra saya itu ya sama gitu. Saya jarang berhadapan dengan misalnya yang ngurusin kapal ikannya perikanannya. Kalaupun dia perikanan juga, tapi dia pasti juga di sana kan ya tergantung bagaimana mereka mengatur ya. Itu juga bersinggungan dengan safety di bidang pelayaran. Jadi tidak, karena pengertiannya perikanan ini kan ikannya dan kapal yang jadi kan. Kalau kapalnya ya menurut saya kalau mau kapal muat ikan, kayak mau nangkap ikan, kayak mau apapun kan tetap dia belayar di laut itu ya. Rezim lautnya ini yang menurut saya sih ya mungkin semua nanti bisa lah. Mungkin nanti kapan nanti perikanan juga bisa Tapi maksud saya jangan peralihan tuh jangan seperti karena maunya gitu loh. Kalau maunya kan ya ujuk-ujuk sama Pak, itu Syahbandar Perikanan ya Syahbandar Penyeberangan ya sama-sama aja, tujuannya SPB juga. Nah, itu bahasa negatifnya kayak gitu menurut saya sih. Jadi tolong di dalam tidak sekedar hanya SPB lah yang dipikirin. Bagaimana caranya membina dan mengatur tentang keselamatannya secara menyeluruh, bukan hanya SPB. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Bobi. Nah, sebelum Pak Bobi pergi, Pak, saya juga mau pesan sama Pak Bobi satu, boleh Pak ya? Ini bagaimana kalau kita bikin FGD lagi Pak Bobi, Kapten Bobi, kita bikin FGD di apa itu? Marunda. Setuju. Bukan di Marunda, bukan. FGD-nya biasa di tempat biasa di restoran Garuda. Itu makan-makan Pak, boleh lah, tinggal diatur aja. Iya. Boleh Pak. Silakan. Isunya juga menarik banget ya Pak Dedi ya. Kita sebenarnya pengen nanya banyak ke Pak. Oh, betul. Ini lebih parah daripada penyeberangan, lebih parah dari kapal motor. Betul Pak. Membuka mata kita nih presentasinya. Kalau dibilang ya itu debris di laut tuh itu. Yang namanya debris di laut itu kapal ikan. Saya tidak mau singgung kapal penyeberangan karena itu grup saya. Jadi hanya kapal ikan. Hanya kapal ikan. Kapal ikan tuh debris di laut, betul Pak Bobi. Mereka dia harus betul itu bukan hanya karena untuk keselamatan mereka, tapi mereka itu menjadi debris kalau tidak betul itu menjadi kapal niaga. Nah, untuk kapal niaga. Dan debris di laut itu luar biasa. Luar biasa debris itu. Coba keluarkan data kecelakaan di laut yang diakibatkan tubrukan dengan kapal ikan. Itu banyak sekali di mana-mana. Luar biasa itu. Ya memang saya sih kalau cerita pengalaman ya bukan sering tapi pernah beberapa kali ya kita berlayar tahu-tahu pagi-pagi masuk satu pelabuhan dan mau berlabuh waktu saya masih mualim junior. Saya standby di depan untuk bego jangkar. Itu beberapa kali udah ada layar nyangkut gitu loh. Berarti kan kapalnya kan ditabrak malam-malam. Kita nggak tahu. Ini beneran sekali Pak. Dan Bapak kalau tahu ya namanya kita masuk di teluk-teluk gitu. Hampir semua teluk Jakarta mungkin udah agak bersih. Itu kan sero-sero kan banyak sekali Pak. Itu sero-sero itu memang dikasih Petromax. Tapi ya kadang-kala susah kita kalau di kapal gede melihat itu. Ya memang perairan Indonesia banyak wilayah-wilayah seperti itu. Zero itu kan di mana saja yang dia mau pakai, dia taruh nggak masa bodoh menghalangi alur pelayaran. Nah ini yang kadang-kadang jadi permasalahan lah gitu. Itu yang saya pernah rasakan. Terima kasih. Iya, banyak sekali masalah. Pak Dedi, ini kan ternyata masalahnya banyak sekali ya dan di depan mata ya. Dan, jadi sebenarnya kita ngundang Pak Harhar terlambat nih. Harusnya mungkin dari awal. Betul. Tadinya saya pikir apa ya kapal ikan, ngurus apa kita. Ternyata itu tuh efeknya kepada pelayaran niaga kita tuh luar biasa loh. Luar biasa.
Ya itu yang tadi Pak Bobi sampaikan, yang satu ngerti, yang satu nggak ngerti. Sama-sama ada di laut. Celaka nggak itu? Kalau kecil kapalnya nggak apa-apa, nah kalau sama-sama gede, ya ampun, mati dua-duanya. Celaka banget ya. Saya tuh ya kalau dengerin webinarnya Pak Wendy itu nyantai-nyantai aja. Tapi hari ini perut saya mules, tekanan darah tinggi saya naik, gara-gara dengerin ini tadi paparannya Pak Harhar dengan ceritanya Pak Bobi Mamahit. Wah, luar biasa. Sampai perut saya kembung gara-gara ini. Aduh. Bagaimana? Belum sarapan lagi, Pak ya? Iya, belum sarapan. Aduh. Garuda lagi jadi ini. Oke. Makasih banyak ya Pak Bobi ya. Makasih. Saya pamit ya. Selamat Makasih ya. ya. Pak Dedi mau lanjutkan dengan ada komentarnya Pak Dedi? Nah, Pak Indra dulu, Pak. Ada Pak kata Indra, Indra tuh. silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bapak sekalian atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sama adik-adik dari STTD ini kelihatannya, bicara tentang kapal penangkap ikan sangat kompleks. Sangat kompleks. Nah, persoalannya, kapal penangkap ikan itu jenisnya macam-macam. Kalau penangkap udang, itu ada kapal penangkap lobster, ada penangkap shrimp, lalu ada penangkap crayfish. Baru ngomong udang. Belum lagi kalau saya ngomong kepiting. Itu ada spider crab, ada king crab, dan ada yang lain-lain. Jadi, tadi Pak Bobi sudah bilang, untuk keselamatannya ada di Direktorat. Kapten Indra, kalau soal kepiting, Bapak nggak usah cerita. Saya ahlinya. Saya sering makan kepiting. Oke. Nah, maksud saya, yang disampaikan Pak Bobi, rezim keselamatannya kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tapi alat penangkap ikan, pembagian WPP, di Indonesia dibagi menjadi 11 WPP oleh Kementerian Kelautan Perikanan, itu yang ngatur Kementerian Kelautan Perikanan, KKP, dan alat tangkapnya. Tadi saya sudah sebutkan kapal penangkap ikan itu macam-macam. Ada kapal penangkap tuna, ada kapal penangkap cumi, ada macam-macam. Nah, itu diatur SIUP, surat izin usaha perikanan, bukan surat izin usaha biasa ya, SIUP, SIPI, SIKPI. Nah, itu diaturnya oleh Kementerian KKP. Tapi keselamatan kapalnya oleh Perhubungan Laut. Persoalannya, tadi disampaikan sama Mas Niko, bahwa kita belum meratifikasi atau mengesahkan SOLAS-nya kapal ikan. Itu namanya Torremolinos Protocol tahun 93. Sebetulnya dia disebut Standard of Fishing Vessel. Nah, saya sarankan untuk tidak diratifikasi, tidak disahkan, karena itu akan membebani pengusaha dan bisa menghancurkan usaha perikanan kita. Yang perlu kita jaga adalah keselamatannya. Di dalam WA Group, saya sudah sampaikan, nah itu bisa dilihat di halaman 58. Betapa rezim kapal ikan itu tidak seperti kapal niaga. Kapal niaga ngomongnya DWT gross ton. Kapal ikan satuannya panjang. Nah, panjang yang diatur internasional itu 24 meter ke atas. Sebentar. 24 itu ada 24 sampai 17, ada di bawah 17. Itu small fishing vessel. Yang kapal besarnya di atas 24 meter. Sama dengan 24 atau di atas 24. Itu rezimnya macam-macam. Ada 24 sampai 45, 45 sampai 60, 60 sampai 75, 75 lebih. Jadi instalasi pemadam kebakaran tetap di atas kapal ikan itu hanya disyaratkan untuk kapal di atas 60 meter. Jadi kalau kapalnya panjangnya di bawah 60 meter, tidak diharuskan memasang instalasi tetap, fixed fire extinguisher system. Jadi hanya memakai APAR, alat pemadam api ringan atau portable fire extinguisher. Kapal disyaratkan memakai survival craft and rescue boat, skoci penolong, manakala panjang kapal ikannya di atas 75 meter. Nah, itu diaturnya di Torremolinos Protocol. Indonesia tidak meratifikasi itu karena nanti akan menjadi beban berat untuk pengusaha kita. Jadi sayang ya,
Karena dengan kondisi sekarang kita bisa menghasilkan devisa negara yang sangat besar dari sumber daya hayati laut. Jadi kalau dibikin peraturan yang ketat, itu nanti semua kapal tidak ada yang bisa berlayar. Itu menjadi malapetaka besar. Jadi biarkan saja seperti sekarang, yang penting keselamatannya yang ditingkatkan. Lah, untuk pencemarannya, limbah industri perikanan itu diatur di London Convention. Indonesia juga belum mengesahkan, meratifikasi atau aksesi instrumen tersebut. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, kembali ke persoalan investigasi kecelakaannya, seperti Pak Bobi bilang tadi, ini masalahnya rada complicated, karena definisi kapalnya saja, Kementerian Kelautan Perikanan sama Kementerian Perhubungan beda. Perikanan bikin aturannya sendiri, Undang-Undang 31 direvisi dengan Undang-Undang 45 2009, sehingga sebutan sah bandar perikanan diganti dengan sah bandar di pelabuhan perikanan. Nggak ada sah bandar perikanan. Ikan itu komoditi. Kalau ada sah bandar perikanan, nanti ada sah bandar perbatubaraan, sah bandar perkayuan, sah bandar perminyakan di Dumai. Nah, enggak. Sah bandar di pelabuhan perikanan. Salah satu fungsinya sah bandar membuat laporan pendahuluan kecelakaan. Petugasnya adalah si bidang KPLP. Nah, lalu merekalah yang membuat laporan pendahuluan. Persoalannya adalah kualitas penyidik, kualitas penyelidik, kualitas investigator. Itu sebabnya Ibu dan Bapak sekalian mohon izin saya kirimkan bahan kajiannya lewat WhatsApp group. Silahkan dibaca kalau ada waktu, silahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka menghasilkan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Saya kira tambahan dari saya begitu, Pak Wendy, Pak Rudi, terima kasih. Makasih Pak Indra, bukan main. Makasih banyak. Ini Pak Dedi mau melanjutkan? Atau masih ini dulu? Ya, mungkin sedikit aja ya, sedikit aja Pak Wendy. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Harhard tadi dibantu oleh Pak Niko, kemudian disampaikan oleh Pak Kapten Bobi dan Kapten Ridwan, Kapten Indra, itu sudah menyeluruh ya. Tapi dari situ saya bisa menyimpulkan kira-kira akar permasalahannya tuh mungkin di SDM-nya ya, di sumber daya manusia perikanannya yang mengelola kapal terutama. Nah, seperti untuk kapal niaga mereka juga punya pendidikannya sendiri. Tadi Pak Kapten Bobi dan Kapten Indra sudah menyampaikan ada ankapin atau ada apapun. Sekarang pertanyaan saya, yang membina mereka itu siapa ya? Apa Dirjen Perhubungan Laut atau mereka berdiri sendiri ya, Pak Indra atau Pak Bobi, kalau mungkin masih bisa menjelaskan, karena kalau kita bisa ikut membina mereka, mungkin kualitasnya juga bisa kita lebih perbaiki. Kalau manusianya itu baik kualitasnya, pasti jalan organisasinya juga akan baik. Mungkin itu saja, bukan itu, lebih ke pertanyaan kalau saya. Begitu Pak Bobi, Pak Wendy. Ya. Langsung dijawab apa kita simpen dulu untuk nanti? Kalian udah nggak ada suaranya Pak Edi. Itu Pak Kapten Bobi dengan Kapten Indra mungkin bisa menjawab langsung. Oke, karena Pak Indra silakan lah kalau ini. Baik. Tapi karena di sini saya lihat ada taruna, jadi menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, tidak semua bisa saya buka. Jadi ada bagian-bagian yang merupakan kelemahan dari pemerintah. Nanti itu saya tidak punya otak pada forum ini. Kecuali kalau bapak-bapak semua saya berani ngomong. Sampaikan di Kopi Darat lah kalau itu. Ya Pak Dedi ya. Kalau yang Ibu dan Bapak sekalian, Maritime Administration Republik Indonesia adalah Ditjen Perhubungan Laut. Jadi bicara tentang kapal ikan, Maritime Administration-nya adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Namun sekarang STCW F95, Standard of Training Certification for Fishing Vessel Personnel, tahun 95 sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu di keputusan Menteri Perhubungan tentang
standar pendidikan, pelatihan, ujian, sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan. Jadi Indonesia mendefinisikan fisherman sebagai pelaut kapal penangkap ikan. Di pasal 2 itu didelegasikan kepada Kementerian Kelautan Perikanan, kepada KKP. Dengan demikian, sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan untuk perikanan dikerjakan oleh Badan Pengembangan dan Riset SDM Kelautan Perikanan. Tapi keputusan menterinya dibuat oleh Menteri Perhubungan. Karena Menteri Perhubungan lah Maritime Administration ke AIMO. Namun untuk ujian sertifikasi dikelola oleh DPKP, Dewan Penguji Keahlian Pelaut. DPKP yang di Merdeka Timur itu ada 2 rumah. Satu rumah untuk pelaut niaga, satu untuk pelaut kapal penangkap ikan. Jadi sertifikasinya, ujiannya dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Diploma 3, diploma 4-nya dikerjakan oleh perguruan tinggi di lingkungan KKP, namun sertifikat keahlian, sertifikat profisiensi, keterampilannya, itu approval-nya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Isuan sertifikat Ankapin 321, Kapin, ahli teknik kapal menangkap ikan 321 oleh Ditkapel, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, kelemahan kita adalah di SKK. SKK 30 mil dan SKK 60 mil dan SKK 60 mil plus. Itu ngomongnya di forum yang berbeda. Nanti saja kalau kita ngobrol-ngobrol bapak-bapak semua sama ibu-ibu, saya akan sampaikan persoalannya ada di situ. Kapal-kapal kita adalah kapal-kapal pada umumnya. Motornya motor tempel, nelayan kecil, sertifikatnya SKK 30 mil, lebih dari 30 mil SKK 60 mil plus. Tapi siapa yang mentraining dan siapa yang mendapatkan sertifikat? Nah, itu cerita yang tidak boleh saya sampaikan di forum ini. Begitu, Pak Dedi. Kalau gitu saya sambung sedikit aja ya Pak Wendy sebelum yang lain. Jadi kalau begitu Dirjen Perhubungan Laut itu masih punya peran besar, bahkan peran penting untuk mengelola SDM perikanan itu. Nah, soal yang tadi, soal yang tidak bisa dibuka di sini, mungkin kita selenggarakan tanggal 25 ya Kapten Bobby, tanggal 25 Juni. Hari Minggu bukan minggu besok, minggu depannya lagi. Karena keseringan makan di Garuda juga kita bosan ya. Bosan. Jadi harus agak lama dulu sedikit baru kita makan lagi di sana. Nah, dari saya segitu aja dulu Pak Wendy. Silahkan Pak Wendy lanjutkan. Oke, makasih Pak Dedi, Pak Indra. Jadi gitu Pak Har. Jadi dan Pak Niko jangan kaget ya. Ini memang begitu. Kalau ada persoalan-persoalan yang sensitif kalau kita bicara di sini, kita bicara di bawah di darat ya. Iya, Pak. Gitu, Pak Har. Nanti kalau benar tanggal 25 betul benar Pak Dedi jadi mendengarkan itu, mohon Pak Ahar sama Pak Niko juga. Hari Sabtunya kan jadwalnya Pak Bobby, Pak. Iya. Iya, jadi hari Minggunya kita makan-makan. Kita ke darat, mantap. Ya. Kita punya Pak Bobby di ini online, hari Minggunya offline. Iya, betul. Di Garuda saja. Di Garuda. Kita harus membiasakan diri makan di Garuda. Masya Allah. Oke deh, kita lanjutkan. Pak, nanti di ini ya Pak Arhar ya, pertanyaan kita kumpulkan dulu dan kita coba lihat observasi kapal ikan dari udara dulu ya Pak Arhar ya. Di sini ada Pak Heri Bakti, ada Pak Tevi, saya nggak tahu mana yang mau duluan, silahkan. Setelah itu ada Taruna, Pak. Setelah itu ada Taruna. Iya. Pak Tevi duluan ya, Pak Heri, atau Pak Heri duluan lah. Oke, silakan. Ya Pak. Pak Heri. Duluan. Pak Heri Bakti, silakan. Oke, terima kasih. Waduh, ini saya dengar diskusi soal kapal ini, kayaknya masalahnya heboh benar ini. Ini perlu tingkat kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ini harus presiden ini yang ngomong ini sebetulnya, karena dari 2 kementerian ini. Biarpun menterinya pernah zaman Pak Freddy terus masuk ke perhubungan,
ini kok nggak selesai-selesai. Jadi apa namanya, pertama menyangkut aturan. Aturannya sudah sebagian sudah oke lah, sebagian ada delegasi. Tapi sebagian lagi masih belum pas. Mungkin yang untuk safety, khusus safety itu harus tetap dipegang oleh perhubungan untuk safety-nya. Tapi dalam aturannya ya. Jadi minimum requirement-nya itu tetap dipegang oleh dari pelaksana, itu ada pendelegasian. Tapi kalau namanya delegasi harus diawasi. Nah, tadi saya lihat dari sisi personil SDM sudah sebagian, tapi ada dalam pelaksanaan mungkin masih ditutupin oleh Pak Indra itu misalnya, itu memang mestinya sih buka-buka aja Pak, nggak apa-apa, ini kita aja kok ini. Jadi sebetulnya nggak usah, karena ini masalahnya bukan lagi ini presiden harus tahu ini sebetulnya. Presiden, karena media yang bisa, karena masih ego sektoral ini masih kental di sini, masih kental sekali. Jadi ini laut ini memang jadi rebutan karena basah tadi kan. Darat minta, perikanan minta jatah gitu kan. Tapi sebetulnya untuk safety-nya nggak boleh dilepas. Standar. Jadi saya pikir apa namanya, kita harus ke atas itu sebetulnya. Apalagi sekarang bikin aturan yang mempermudah di cipta kerja itu juga banyak, akhirnya dikasih dibagi-bagi aja, coupling itu yang akan menghancurkan kita semua. Jadi sebetulnya saya pikir kalau misalnya tadi kan berterbangan itu banyak sekali, kalau kita di udara itu sekarang ini banyak bertebaran drone misalnya. Ya tetap harus, nggak bisa didelegasikan itu. Tetap dipegang itu, nggak bisa. Biarpun nanti banyak bertebarannya, ini sama nih kapal-kapal ikan. Safety-nya ya harus tetap dipegang. Jadi delegasi itu namanya pendelegasian, harus tanggung jawab yang mendelegasikan. Jangan ini saya melihatnya didelegasikan sudah lepas tangan. Oh, itu tanggung jawabnya sana sudah. Apa namanya? Nah, tapi ini teman komandonya dari presiden sebetulnya. Kalau presidennya enggak, padahal kita ini kan negara maritim, yang namanya tadinya bicara maritim ini yang nomor satunya, tapi kurang perhatian semua ini. Karena semuanya takut. Kita perhubungan pun juga ditakut. Perhubungan tidak dominan juga. Kalau sudah dikasih misalnya ke KKP, ya sudah itu KKP. Masa tadi Sabandar cuma satu orang, saya bilang itu enggak, itu kan benar-benar dilepas saja itu. Tapi itu kenyataannya itu menyangkut laut, pelayaran. Nah, hal seperti itu mestinya kita harus beranilah mungkin menunjukkan ke atas kepada masyarakat. Jadi buka-buka aja Pak Indra, kalau ada masalah buka, nggak usah bilang mendulang muka sendiri, itu nggak apa-apa. Memang inilah Indonesia. Kita harus berani membuka. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi Bapak bicara ini ya, nanti ada Menko Maritim, udah ada Menko-nya Pak, nggak sampai presiden. Menko-nya betul. Sebelum presiden ada Menko-nya betul. Ya Pak Prekarno sama Pak Bobi mau cerita lagi nih. Orang yang di AIMO siapa? Di Jam Perhubungan Laut apa orang dari Menko Maritim? Ada lagi tuh satu cerita lagi nanti. AIMO tetap dari Perhubungan Laut kan? Tetap. Iya, nggak ada orang lain. Orang KKP, orang darat nggak ikutan ya. Paling pendamping aja kalau diajak. Oke, makasih Pak Eri Bakti. Pak Tevi, silakan dari tadi. Nanti habis Pak Tevi kita kasih Tarunai dulu ya, baru yang lain. Terima kasih Pak Wendy, Pak Rudi, Pak Heri, ada Pak Indra. Mobil khusus, terima kasih nih Pak Haryo sama Bung Niko yang sudah memaparkan yang luar biasa. Persis seperti apa yang Pak Dedi sampaikan, benar nih kelihatannya ini merinding-merinding jadinya. Jadi saya melihat dari kacamata perspektif dari udara, ya saya kelihatannya nih laut amat sangat kompleks dan memprihatinkan Pak. Sangat-sangat memprihatinkan.
dari segi SDM-nya tadi udah disampaikan juga, masa ada Sabandar cuma satu, ada memegang 2 pelabuhan, 3 pelabuhan. Masalah fasilitasnya juga saya tadi kaget lihat ada gambar di kapal-kapal numpuk banyak sekali. Kapasitas izinnya cuma 500 tapi dikeluarkan izin sampai 3.000 sampai 4.000 seluruhnya. Kapasitasnya kelihatannya areanya cuma berapa, kapalnya kok kayaknya penuh banget itu, sesak. Saya yakin kalau keluar aja udah pasti nabrak-nabrak gitu ngeliat dari fasilitasnya. Belum lagi dari prosedurnya. Saya melihat betul apa yang disampaikan sebelumnya, bahwasannya regulasi ini memang masih ada tumpang tindih antara di KKP, di perhubungan, apalagi ada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh dinas perhubungan. Jadi ini memang masih agak sedikit rancu masalah prosedur. Jadi memang 3 aspek ini, SDM, fasilitas, prosedur itu memang harus menjadi prioritas. Karena tadi disampaikan, laut kita kan nih Indonesia 2/3-nya ada lautan. Jadi memang sebetulnya perhubungan lautnya berperan paling besar. Tapi kenyataannya kalau saya melihat dari paparannya dari KNKT ini, kelihatannya sudah mendarah daging permasalahannya, udah kredit Pak, udah agak sedikit sulit dari mana nih kita ingin memulainya nih untuk memperbaiki. Saya berpikir malah sudah dari hulu sampai hilirnya nih harus dibenahi semuanya, Pak. Jadi memang juga tingkat level-level yang lebih tinggi lagi nih harus menyelesaikan. Kalau melihat gambaran yang disampaikan KNKT, amat sangat sedih Pak kita. Jadi Pak Dedi Darmawan bilang perutnya sampai mules tuh. Jadi memang sedih Pak. Harusnya ya kita lebih bagus lah dibanding negara-negara lain karena kita 2/3 kita adalah lautan. Jadi saya cuma menggarisbawahi ya SDM, fasilitas dan prosedur itu amat sangat masih kompleks dan masih belum memadai untuk kita. Mungkin harus diperbaiki. Demikian mungkin Pak Wendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Pak Wendy, di mute. Ya, makasih Pak Tevi. Pak Sahar, kita lanjut ke itu ya, taruna atau mahasiswa. Kalau ada silakan. Biasa acara kita ada taruna, ini dari STTD kelihatannya semua. Ini anak-anak muda, mereka semester 2 Pak. Jadi memang mereka ini nanti selain jalan dikasih materi kereta api dan pelayaran. Jadi mereka ini mendapatkan juga materi pelayaran. Silakan ada yang mau bertanya atau memberikan sharing, silakan. Silakan. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Sania Aulia Putri Kamila. Notar 2101366. Jurusan D4 Transportasi Darat dari kelas TD 111. Izin Pak, izin bertanya kepada Bapak Haryo Satmiko. Apakah kapal-kapal ikan yang diinvestigasi KNKT itu hanya kapal ikan berbendera Indonesia? Lalu, apakah juga termasuk kapal ikan asing yang mengalami kecelakaan di perairan Indonesia termasuk ZII Indonesia? Dan mohon penjelasan bedanya kapal ikan yang dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Pelayaran dengan yang diinvestigasi oleh KNKT. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ya, mantap. Ada lagi, silakan. Sania, bagus pertanyaannya. Siap, mohon izin Bapak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, kedengaran. Siap, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Fadil Albisyah Burhan, notar 2101120, jurusan D4 Transportasi Darat, kelas TD 115. Jadi pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Haryo Satmiko, di mana tadi pada penjelasan terdapat nahkoda dan jurumudi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apa perbedaan antara nahkoda dan jurumudi? Kemudian yang kedua adalah seperti yang diketahui kecelakaan kapal ikan tadi seperti yang dijelaskan itu menurut saya layaknya sepeda motor yang paling banyak menjadi sumber kecelakaan di darat, di mana sebagian besar kapal nelayan tradisional berukuran kecil ini tidak memiliki alat keselamatan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kapal-kapal ikan yang mengalami musibah di laut ini dilakukan investigasi oleh pihak KNKT? Kemudian selanjutnya mohon penjelasannya Bapak mengenai apa yang
menjadi penyebab sering terjadinya keburukan di laut? Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Adil. Masih ada? Siap Pak, izin Pak. Oke, silakan. Abista. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Abista Fernando Zirap, notar 2101004 dari jurusan Transportasi Darat Sarjana Terapan dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Izin bertanya kepada Bapak Haryo Sarmiko, Pak. Saya baca laporan KNKT terkait korban nelayan kapal ikan itu cukup banyak. Mohon penjelasan sebab banyaknya korban yang meninggal itu. Apakah karena sebab kapalnya atau sebab lain karena tidak tertolong? Dan juga apakah hasil investigasi KNKT semuanya ditindaklanjuti oleh pihak terkait supaya tidak terulang lagi untuk sebab yang sama. Sekian pertanyaan saya Pak, mohon izin penjelasannya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, mantap. Masih ada? Sudah selesai kayaknya Pak. Enggak. Sudah selesai ya. Baik, kalau gitu dari Bapak, Ibu-Ibu sekalian masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya kembalikan kepada Pak Haryo Sarmiko dan Pak Niko. Atau Pak Sahar sendiri ada yang mau ditanya? Enggak, kalau gitu. Kalau enggak, silakan Pak Haryo Sarmiko. Terima kasih atas 3 pertanyaan dari Taruni dan Taruna. Pertanyaannya cukup bagus. Ini memang didikan pasar lain ini kan. Terbukti kan dari pertanyaannya kan. Pertama dari Taruni yang menyatakan apakah kapal ikan yang diinvestigasi itulah kapal Indonesia atau kapal asing. Memang yang kami investigasi yang terjadi pada kecelakaan tersebut adalah kapal-kapal negeri kita sendiri. Jadi kapal Indonesia. Ya kan, dan memang pemantauan kami hasil investigasi belum diketahui atau belum terinformasinya kapal yang mengalami kecelakaan dari yang punya pihak luar negeri atau pihak asing. Nah, itu yang pertama. Jadi memang, tapi ada syaratnya sebetulnya. Syaratnya adalah kalau kami melakukan investigasi itu bagi kapal penumpang maupun kapal ikan, khususnya kapal ikan, adalah harus di atas 100 GT gross ton besarnya. Nah, yang kami investigasi ini dari 8 investigasi itu ada 5 yang mengalami tubrukan antara kapal niaga dengan kapal ikan tersebut. Jadi memang kami lakukan kenapa investigasi karena 5 dari 8 itu 5 yang mengalami tubrukan dan yang 3-nya itu memang korbannya cukup banyak. Nah, korban ini banyak, kapal-kapal ikan ini memang seperti kalau di darat ini kami memandang KNKT itu seperti kecelakaannya sepeda motor. Seperti yang kita lihat tadi dari banyaknya kecelakaan dalam 3-4 tahun terakhir bahwa kapal ikan ini mencapai 400-an, sedangkan untuk kapal niaga, kapal barang hanya 160-an. Kapal penumpang juga sama, sekitar 100 sekian. Ya kan, yang lain-lain di bawah 100-an. Jadi yang paling dominan adalah kapal-kapal ikan. Itu data yang kami peroleh dari kami memang melakukan khusus apabila terjadi kecelakaan kapal ikan, kami KNKT khususnya di Subkom Pelayaran akan menginventarisasi jumlah-jumlah kejadian kecelakaan yang tersebar di media sosial dan lain-lain. Yang kedua adalah mengenai jurumudi, nanti Mas Niko, ini teknik antara perbedaan antara jurumudi dengan dengan nahkoda. Saya minta Mas Niko untuk menjelaskan. Yang selanjutnya adalah mengenai yang Pak Fadil, yang pertanyaan nomor 2 apa ya? Mohon maaf, ini tulisannya agak kebaca. Mohon diulang mungkin pertanyaan yang nomor 2, Pak Mas Fadil. Siap, mohon izin Bapak, izin mengulangi. Jadi pertanyaan saya, apakah kapal-kapal ikan kecil yang mengalami musibah di laut itu dilakukan investigasi oleh pihak KNKT juga seperti yang tadi disebutkan, karena kecelakaan kapal ikan ini sama seperti halnya di darat, yaitu sepeda motor yang menjadi sumber kecelakaan di darat, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Jadi prinsipnya, kalau kejadian kecelakaan pelayaran khusus kapal ikan, apabila JT-nya besarnya adalah 100 gross ton, kami langsung akan melakukan investigasi. Tapi kalau di bawah 100 JT,
KNKT tidak melakukan investigasi itu. Jadi memang ada pertimbangannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2012 bahwa KNKT juga punya batasan kewenangan. Apabila tadi batasan kewenangannya GT-nya di atas 100, ya kami tidak akan melihat ke kiri kanan lagi, tapi langsung melakukan investigasi. Nah, ada beberapa kapal yang memang di bawah 100 GT yang kami lakukan, tapi ini memang korbannya sangat banyak. Ini biasanya perintah dari pimpinan, Pak. Saya mungkin dari teman-teman dari Basarnas atau dari Pak Menteri langsung, Pak Menteri Perhubungan, karena korbannya di atas 20 gitu kan, biasanya request khusus. Biarpun secara aturan memang tidak ada, tapi secara kebijakan, karena pimpinan menyatakan ini terlalu banyak lah ininya, tolong diinvestigasi agar kecelakaan dengan penyebab yang sama dengan jumlah korban ini jangan sampai terulang kembali. Nah, kami lakukan investigasi seperti itu. Oke, jadi memang tidak semua kecelakaan kapal ikan ini kami investigasi. Tadi dari jumlahnya 3-4 tahun terakhir kan ada 400, sedangkan yang kami investigasi hanya 8 dengan 5 tubrukan. 5 tubrukan itu antara kapal niaga dengan kapal ikan. Dengan 3-nya adalah karena jumlah korbannya agak banyak dan ini menjadi kebijakan pimpinan saja. Oke, sedangkan untuk Mas Jirak ya tadi ya. Mohon diulangi pertanyaannya, Mas Jirak. Ya Pak, izin Pak. Pertanyaan saya terkait laporan KNKT terkait korban nelayan kapal ikan itu cukup banyak, Pak. Mohon penjelasan sebab banyaknya korban yang meninggal itu, apakah karena sebab kapalnya atau sebab lain, karena tidak tertolong. Dan juga apakah hasil investigasi KNKT semuanya ditindaklanjuti oleh pihak terkait, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Ya, jadi prinsipnya dari 8 yang kami lakukan investigasi, memang yang 5 adalah penyebabnya karena tabrakan kapal. Sedangkan yang 3 lagi itu kebanyakan karena masalah ini cuaca. Cuaca, misalkan ada badai kan, karena kapal dia kecil gitu kan, maka terjadilah kapalnya tenggelam. Dan seperti tadi yang salah satu contohnya pada kasus tersebut ada sekitar 20 korban meninggal, ya, dan berapa korban juga yang hilang. Dan kami melakukan, kalau sudah melakukan investigasi, pasti akan kami membuat laporan final. Biasanya kami berikan kepada instansi terkait, misalkan kepada perusahaannya atau kepada KKP dan lain-lain. Nah, dari 8 yang kami investigasi, kami belum pantau seberapa banyak yang sudah karena sudah ratusan dan kami tidak begitu pantau atas hasil rekomendasinya. Mungkin pada kesempatan lain kan kami informasikan. Jadi untuk sampai saat ini kami belum melihat belum mencoba mengetahui dari 8 kecelakaan itu mana-mana saja yang sudah ditindaklanjuti. Tapi biasanya kalau secara umum untuk investigasi kecelakaan di pelayaran ini sekitar 35% saja yang belum ditindaklanjuti, tapi secara mayoritas hampir 65%, 70% sudah ditindaklanjuti oleh para stakeholder yang terkait yang kami berikan rekomendasi. Mungkin mohon maaf Mas Niko ada tambahan, kami silakan Mas Niko. Ya baik Pak, sekedar menambahkan Pak, mohon izin nanti Kapten Indra kalau ada saran mohon dikoreksi. Pertama tentang kewajiban investigasi kapal ikan asing di perairan Indonesia. Sebenarnya dalam aturan IMO yang wajib melakukan investigasi itu adalah flag state. Jadi misalkan kapal Jepang terjadi kecelakaan di perairan Indonesia, itu kewajibannya di Jepang. Jepang bisa meminta bantuan Indonesia sebagai coastal state untuk melakukan investigasi dalam kerjasama investigasi. Lalu tentang beda Mahpel dan KNKT tadi ada pertanyaan bahwa KNKT itu fokusnya untuk safety improvement. Jadi ada temuan atau defisiensi atau kekurangan dalam satu sistem yang ditemukan dari hasil investigasi itu yang diperbaiki seperti perubahan prosedur atau mengubah aturan dan hal-hal seperti itu. Sedangkan Mahpel kalau tidak salah itu mengadili tentang kode etik awak kapal. Lalu pertanyaan tentang beda jurumudi dan nahkoda. Nahkoda itu pemimpin di atas kapal. Dari
beberapa kasus yang kami investigasi dari daftar awak kapal yang kami terima di kapal ikan itu sangat sederhana, hanya ada nahkoda, kadang ditulis KKM, lalu sisanya ABK, tidak ada jurumudi di situ. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di kapal perikanan ini belum ada aturan tentang kompetensi minimal untuk ukuran kapal sekian harus diawak. Tidak seperti di kapal niaga bahwa untuk kapal ukuran sekian harus ada nahkoda, harus ada perwira, harus ada orang mesin, dan sebagainya. Lalu berikutnya tentang tindak lanjut rekomendasi, bahwa di aturan PP 62 itu tidak ada sanksi ketika pihak-pihak terkait yang diberikan rekomendasi itu tidak menjalankan rekomendasi KNKT. Sampai saat ini KNKT hanya menaruh atau mempublikasi rekomendasi yang kami terbitkan itu di website. Jadi kontrolnya itu ada di masyarakat, mana-mana instansi atau pihak-pihak yang tidak atau merespon, tidak menindaklanjuti rekomendasi KNKT. Itu bisa dilihat di website KNKT. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rahar Sabah dan Pak Niko. Ada pertanyaan lagi atau ada tambahkan? Tambahan mungkin dari saya sedikit Pak Wendy. Halo Pak Dedi. Ya, memang menarik sekali ya. Berbeda sekali, memang tidak sama antara kapal niaga dengan kapal perikanan ya. Kapal niaga itu mengangkut orang, mengangkut barang yang harus kita jaga betul supaya jangan dia terbalik di tengah laut atau kecelakaan. Nah, kalau kapal perikanan mungkin terbalik juga dia tidak apa-apa, ikannya malah senang, dia bisa melarikan diri ikannya. Jadi ya begitulah. Tapi bagaimanapun kapal ikan itu kan akan menjadi debris. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Debris kalau dia tidak tidak berlayar dengan benar gitu akan menjadi debris bagi kapal niaga. Mungkin itu saja nambahan dari Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Baik Pak Dedi. Tenggelamkan saja. Aduh, lucu juga Pak Dedi. Kalau terbalik kapal ikan penumpangnya senang ya, maksudnya ikannya yang senang. Aduh. Pak Sahar kalau nggak ada lagi silakan Pak Sahar di ini. Iya Pak. Jadi tadi Pak Dedi sudah menawarkan. Sebetulnya hari ini schedule-nya Pak Kapten Bobby dan Kapten Priyatna CS gitu. Tapi karena tadi Kapten Bobby ada acara hari ini, jadi minta ditunda minggu depan. Nah, minggu depan itu berarti tanggal 25 gitu ya. Pak Kapten Bobby. Nah, nanti tanggal 26 Pak Dedi Kopi Darat ya Pak. Di rumah makan Garuda lagi ya. Betul, tanggal 26-nya Kopi Darat. Ya. Sesuai persetujuan dari Kapten Bobby tadi, persetujuan dari Kapten Bobby. Saya kalau tidak ada persetujuan dari Kapten Bobby juga tidak berani. Tapi karena Pak Kapten Bobby setuju, kita jalan tanggal 26. 26. Perbaikan gizi. Sabtunya kita online lagi di Suara Dosentran, terus 26-nya Kopi Darat kan gitu Pak Dedi ya. Mantap. Di Garuda lagi ya Pak? Siap. Garuda. Masa sekaligus ini informasi ke kita semua, Pak Wendy juga. Tadi malam saya sudah dikonfirmasi oleh Pak Paulus Rode, tanggal 22 itu Rabu Pak, jam 10 pagi. Ini Pak Dedi juga nih, kita semua, Pak Haryo, Pak semua, Kapten Indra, ditunggu di Manggarai Pak hari Rabu. Sudah karena kemarin sudah sempat ditunda juga, jadi hari Rabu pukul 10 kita ditunggu ke Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Tangerang di stasiun Manggarai. Pukul 10 kita lihat sekitar stasiun, naik kereta, bincang-bincang, udah nih, mohon Pak Dedi. Kumpulnya di mana? Di mana kumpulnya? Stasiun Manggarai pukul 10.
Stasiun Manggarai kan luas, nanti kita kecampur sama penumpang. Nanti saya konfirmasi lagi, Pak. Ya, ada meeting point-nya gitu loh, ada meeting point-nya di mana. Ya, Stasiun Manggarai, terus baru kita melihat stasiun yang dibuka oleh Pak Menteri kemarin, Matraman. Jadi nanti Manggarai, Matraman, kita bincang-bincang di stasiun dan di kereta, gitu Pak. Nah, tadi malam baru dikonfirmasi. Nanti siapa yang mau ikut ke lokasi, Pak Tevi juga nih Pak, biar lihat nanti keretanya gitu. Kita kumpul di stasiun Manggarai sampai makan siang katanya tadi malam. Wah, itu yang paling penting ya, makan siang. Iya. Perbaikan gizi, perbaikan. Ya Pak ya. Oke. Demikian kalau tidak ada lagi yang dibincangkan Pak Dedi, jadi terima kasih ke Pak Haryo dan Pak Niko semua, Pak Dedi, Kapten Bobby, Kapten Indra, dan Taruna dari STTD yang sudah setia menemani kita. Terima kasih. Ada Pak Heri Bakti juga dengan Pak Tevi. Pak Heri Bakti. Terima kasih. Pak Heri Bakti. Mantap. Terima kasih. Demikian Pak Wendy. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahar dan Pak Niko. Pak Ahar mau ada ini? Apa Pak? Speech-nya? Silakan. Ya, biasanya kan foto bareng Pak. Enggak gitu ya. Foto bareng. Terima kasih Pak Wendy, Pak Sahal dan rekan-rekan lain. Ya. Dan memang mantap. Memberikan materi foto bareng. Nah, itu Pak Heri Bakti baru keluar Pak, dipoto lagi. Oh, keluar ya. Ya. Pak Rudi bisa mohon izin nambah. Nambah apa Pak Indra? Silakan Pak Indra. Begini, yang untuk Taruna tadi menambah penjelasan Mas Niko untuk pemeriksaan kapal asing itu di dalam rezim UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, itu ada di pasal 19, pasal 21, pasal 27 UNCLOS. Jadi jika flag state negara bersangkutan minta diperiksa, baru kita periksa. Kalau tidak, tidak. Karena kapal adalah benda hipotek. Di atas kapal berlaku hukum bendera kapal. Di luarnya peraturan internasional atau peraturan negara lain. Tapi di atas kapal berlaku hukum bendera kapal. Nahoda di kapal ikan dulu ada dua. Ada yang disebut skipper untuk navigasi dari pelabuhan Tolak ke fishing zone, sama ada yang disebut fishing master. Jadi nahodanya ada dua. Sekarang di dalam STCWF 95 sebutannya satu, skipper. Nah, dia bertanggung jawab atas seluruh kapal. Jurumudi itu yang tukang pegang kemudi. Bahasa Inggrisnya quartermaster. Itu jaganya setiap 4 jam ganti. Kalau nahoda tanggung jawabnya 24 jam. Jadi jurumudi itu tenaga bawahan ya. Kelasi lah, kurang lebih kayak begitu. Nah, yang untuk Pak Hari Bekti, mohon maaf di sini ada Taruna. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah, tidak begitu lagi. Jadi kalau mau beresin perikanan, dari mana? Dari Kementerian KKP. Ketika saya menyiapkan bahan untuk sidang HTW, sidang di IMO, HTW itu Human Element Section, Training and Watchkeeping, Human Element, Training and Watchkeeping, itu nama subkomitenya di IMO HTW. Untuk sidangnya ke-6, saya membantu Direktorat Kapal Api. Kapal api itu kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan, disebut Direktorat Kapal Api. Itu kalau bersama Direktorat Jenderal, orang-orang Badan Pengembangan SDM dan risetnya nggak ada yang hadir. Ketika saya bahas STCW F95 di gedung Mina Bahari, sama Pak gedungnya di Mina Bahari, orang-orang Direktorat Jenderal nggak ada yang hadir. Jadi kira-kira kalau menyelesaikan masalah perikanan, tolong itu 2 eselon 1-nya diakurkan dulu. Baru ngomong sama perhubungan. Jadi kalau saya ngomong masalah diklat, orang Direktorat Jenderal nggak ada yang hadir. Begitu saya ngomong tentang peraturan keselamatan, orang-orang Badan Pengembangan SDM dan risetnya nggak ada yang hadir. Oke. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Itu yang terjadi beberapa tahun lalu sampai tahun lalu, sampai tahun kemarin. Mudah-mudahan 2022 udah nggak begitu. Udah nggak. Demikian.
Sekarang udah baik, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Pak Rahar, terima kasih ya, Pak Rahar. Ya, Pak. Semoga cepat ini sembuh tuh matanya, Pak On. Ya, Pak. Terima kasih udah ininya. Pak Niko juga ya. Terima kasih. Baik, kita sudahi Bapak-bapak semua. Nanti semua tindak lanjutnya di daratnya itu Pak Dedi tadi seperti yang disampaikan. Saya nggak tahu yang besok itu apa jadi apa enggak. Masih menunggu keputusan yang besok tuh masih menunggu